Saya punya adik perempuan 27 tahun. Sudah hampir 2 tahun ini dia hijrah untuk mempelajari agama Islam. Dan dia tidak mau bekerja lagi karena wanita bekerja tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga untuk kebutuhan hidupnya, ia di cover 100% oleh orang tua yang bekerja sebagai guru. Pertanyaannya, apa betul dalam Islam perempuan tidak boleh bekerja? Bagaimana hukumnya belajar agama, tapi kondisinya menurut saya memberatkan orang tua secara finansial? Jadi 2 hal. Apakah betul dalam Islam perempuan tidak boleh bekerja? Sebenarnya bekerja dan tidak bekerja itu tergantung satu pilihannya, yang kedua tergantung situasinya. Secara prinsip, Islam tidak melarang seorang perempuan berpenghasilan. Bukankah Khadijah, ya, itu adalah Sayyidah Khadijah adalah orang yang banyak hartanya. Dia pengusaha, dia kaya, begitu. Jadi perempuan itu tidak dilarang untuk mencari nafkah. Ya, nah bentuknya bisa jadi pengusaha, bisa bekerja. Jadi intinya tidak dilarang seorang perempuan itu bekerja. Nah ini pertanyaannya kan adik Anda belum menikah. Jadi orang yang belum menikah persyaratannya cuma satu. Dia ada izin dari orang tuanya. Bahkan termasuk ibadah. Ketika seorang perempuan yang belum menikah, dia bekerja untuk meringankan beban orang tuanya. Ini justru merupakan amal soleh. Karena dia ingin berbakti kepada orang tua. Mumpung dia belum punya suami, dia bekerja untuk membantu orang tuanya. Karena bentuk bakti kita kepada orang tua yang masih hidup ada 4. 1, mendoakannya. Yang kedua, mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Jadi kalau ada hal yang tidak prinsipil, kita beda faham sama orang tua, ya sudah kita mengalah saja. Kalau itu tidak ada kaitan dengan masalah syariat, ya. Nah, contoh, Anda ingin keluar kota. Kalau Anda menginginkan rental mobil, kalau orang tua menginginkan naik bis, nah itu kan bukan prinsipil. Ya sudahlah, Anda mengalah, naik bis saja. Nah, ini namanya bakti sama orang tua, mengalah untuk hal yang tidak prinsipil. Kemudian yang ketiga, bicara harus santun, tidak boleh nada kita naik, tidak boleh membentak, ya. Wala taqul lahuma uff, kamu tidak boleh membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, hendaklah kamu bicara dengan cara santun, begitu. Nah ini bakti kita kepada orang tua yang masih hidup adalah mendoakannya agar sehat dan husnul khotimah. Yang kedua, mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Yang ketiga, tidak membentaknya, suara kita tidak tinggi, nada kita tidak tinggi, kita merendah, dan bahasa kita harus santun. Nah yang keempat, meringankan beban hidupnya. Kalau kita mampu, ringankan beban hidupnya. Justru salah satu amal soleh bagi seorang anak, apakah itu anak laki ataupun anak perempuan, kalau dia sudah dewasa, dia ringankan beban hidup orang tuanya. Ya, terserah semampu kita. Kalau kita bisa membantu full, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin setengahnya. Kalau tidak, mungkin seperempatnya. Pokoknya bantulah, ringankanlah, ya. Nah ini bakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Nabi pernah mengatakan, rugi, rugi, rugi. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang rugi? Kata Nabi, Anda masih punya orang tua, tapi tidak menjadikannya sebagai pintu surga. Nah ini catatan bahwa kita kalau punya orang tua masih hidup, ringankan beban hidupnya, itu bagian dari pintu surga kita. Nah adik Anda itu seharusnya dia lebih baik bekerja, ya. Kenapa? Dia belum menikah, dia punya orang tua, ya, bukannya malah membebani orang tua, 100% hidupnya di cover sama orang tua. Nah, padahal ini umurnya udah 27 tahun dan sudah bekerja, tapi kemudian dia keluar dengan alasan mau hijrah. Kalau menurut saya ini kurang tepat, ya. Jadi
dia ini alasan hijrah, tapi kemudian melupakan kewajiban untuk menafkahi orang tua. Malah dia jadi beban orang tua. Mirip seperti ada seorang suami. Dia ceritanya hijrah, tapi kemudian menjadi tidak menafkahi anak istrinya. Ini kan keliru. Ya, jadi hijrah itu jangan melahirkan kemadorotan. Saya ulangi, hijrah itu tidak melahirkan kemadorotan. Nah, adik Anda ini mungkin cara berpikirnya yang harus diluruskan. Dia beranggapan bahwa perempuan bekerja itu haram. Ya haram kalau di tempat maksiat. Kalau dia jadi sekretaris, kalau dia jadi orang pemasaran untuk produk-produk halal, kalau dia jadi dosen, dia jadi guru, ya apanya yang haram? Ya nggak? Begitu. Sama sekali tidak ada unsur haram di situ. Nah, jadi dengan demikian, ini cara berpikir adik Anda yang harus diluruskan. Dan mungkin di antara mojang-bujang juga ada yang berpikir, saya mau hijrah. Ya bagus hijrah. Tapi ingat, apakah kewajiban lain itu Anda lalaikan? Ada orang yang hijrah, tapi kemudian anak istrinya jadi sengsara, tidak bisa dinafkahi. Padahal Anda tahu kan, kewajiban suami itu menafkahi anak dan istri. Dengan alasan hijrah, akhirnya anak dan istri terlantar. Anak dan istri diurus oleh mertua. Nah, ini kan sudah keliru kalau menurut saya. Nah, mirip adik Anda. Adik Anda sudah bekerja, dia sekarang berhenti bekerja dengan alasan perempuan itu haram bekerja. Tapi masalahnya dia menggantungkan hidup 100% kepada orang tuanya. Padahal usia 27 tahun itu sudah usia dewasa. Dan dia sebenarnya harus sudah meringankan beban orang tua. Bukan malah jadi beban orang tua. Ya, pertanyaan berikut, apakah hukum belajar agama, tapi menurut saya kondisi finansialnya memberatkan orang tua? Ya, ini salah. Jadi, untuk orang yang belum dewasa, ya, dia belajar sampai membebani finansial orang tua, ya tidak apa-apa, memang itu kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Anak masih SMP, SMA, ya, kuliah, orang tua sangat berat, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah bekerja kemudian berhenti, ya kan dengan alasan saya mau belajar agama, nah ini menurut saya bagian cara berpikir yang keliru, yang tidak realistis, ya. Wallahu a'lam bishawab.